Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM 105200310 dari kelas 3H Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ulfa. Berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, apa yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian adalah proses penemuan dan analisis data serta sistematika dan logika untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penelitian dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan mengenai pendekatan dan jenis-jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang pertama, pendekatan legalistik. Pendekatan untuk melihat gejala peristiwa dan sudut pandang aturan formal pemerintah adalah gejala yang sah kewenangan sehingga kegiatan pemerintah selalu berkaitan dengan perundang-undangan. Pendekatan sistematik. Sistematik adalah kesatuan yang diutuh dari suatu rangkaian yang mengait satu sama lain. Pendekatan pragmatik, pandangan mendasarkan dari ilmu tentang pokok persoalan yang semestinya dipelajari dari cabang ilmu tertentu. Pendekatan balance, sesuatu metode untuk mengukur penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, dan internet. Pendekatan performance production system, pendekatan yang berkaitan dari kinerja, yaitu strategi organisasi dengan operasi mengerjakan tujuan-tujuan dari atas mengukur. Pendekatan activity, yaitu suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek, biasanya seperti produk, jasa, atau konsumen, yang berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Pendekatan sis and land yang memiliki modal menggambarkan hubungan antara tujuan, kriteria kinerja dalam meningkatkan, pada akhirnya mengacu dan meningkatkan perusahaan sehingga mempermudah konsep dari kinerja. Pendekatan theory of constraints, sesuatu pendekatan untuk mengidentifikasi faktor pembatasan yang paling penting menghangatkan untuk mencapai tujuan, kemudian faktor tersebut tidak lagi menjadi pembatas. Pendekatan deskriptif, pendekatan dengan melihat produsen memecahkan masalah yang diselidiki dengan mengembangkan keadaan subjek dalam penelitian, dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya yang ada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau adanya, misalnya judul penelitian, keberhasilan program kampung keluarga bencana dalam menegakkan angka kemiskinan di Kecamatan Kumpeulu, kemudian Muara Jambi. Dengan penelitian deskripsi akan dilihat keberhasilan tersebut. Penelitian eksploratif, salah satu jenis penelitian sosial yang ditujukan untuk membersihkan definisi dan penjelasan mengenai konsep penelitian
belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian. Pendekatan konfirmatori atau konfirmatori faktor analisis salah satu bentuk analisis faktor khususnya dalam penelitian sosial. Tujuan utama adalah untuk menguji apakah indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel lainnya. Pendekatan pengembangan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut dapat berupa modal kebijakan, modal pemberdayaan, dan lain-lain. Pendekatan korelasional, suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran kovariasi antara variabel yang muncul secara alami. Pendekatan survei, salah satu pendekatan penelitian pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Datanya dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Pendekatan eksperimental, pendekatan penelitian dilakukan terhadap variabel-variabel yang akan datang. Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila tertentu dikontrolkan, dimanipulasi secara tertentu. Pendekatan Grouden teori pada metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah produser sistematis guna mengembangkan teori dan kancah. Pendekatan fenomenologi yaitu salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep fenomena yang secara sadar maupun individual dialami oleh sekelompok individu. Pendekatan etnografi yaitu metode penelitiannya ilmu sosial di mana titik fokus penelitian meliputi suatu intersektif budaya dan bahasa di bidang ataupun dominan tunggal. Pendekatan naratif yaitu pendekatan yang digunakan untuk membuat penelitian merasa terlibat langsung dengan susunan objek yang diteliti. Pendekatan studi kasus yaitu studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian digunakan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pendekatan komparatif, pendekatan yang digunakan dalam studi perbandingan yang dapat diartikan sebagai kajian yang dibandingkan antara suatu objek dengan objek lainnya. Jenis-jenis penelitian. 1. Jenis penelitian historis atau penelitian sejarah adalah jenis penelitian yang berkaitan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi di berbagai masa lalu. Penelitian survei adalah jenis penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. Penelitian
faktor adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk meneliti sebuah peristiwa kejadian yang terjadi untuk kemudian dapat mengetahui faktor-faktor menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Penelitian eksperimen adalah jenis penelitian yang bertujuan mencapai pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi secara ketat. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian pengembangan atau development adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik berkualitas. Penelitian evaluasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dari suatu kejadian, kegiatan, atau produk. Penelitian naturalistik adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk meliputi pada kondisi objek alamiah. Penelitian tindakan, disebut juga dengan action, adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekankan oleh produktivitas lembaga dan meningkat. Penelitian kebijakan atau policy yaitu penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga ditemukan dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah. Soal yang ketiga, apa tujuan melakukan sebuah penelitian dan bagaimana tahapan prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, serta jelaskan dari masing-masing tahapan prosedur tersebut. Tujuan melakukan sebuah penelitian yaitu untuk memperoleh, mengetahui, dan menemukan baru sebagai pembukti atau menguji tentang kebenaran dari mengetahui yang sudah ada. Tahapan-tahapan prosedur yang akan dilakukan sebuah penelitian yaitu 1. Mengidentifikasikan masalah. Mengidentifikasikan masalah yaitu penelitian melakukan tahap pertama yang dilakukan penelitian yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Kedua, membuat hipotesa. Hipotesa merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. 3. Studi literatur. Pada tahapan ini penelitian melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dari hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, mengidentifikasikan, menamai variabel. Melakukan identifikasi dan menanami variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena mengenai variabel yang sedang teliti seseorang penelitian dapat memahami hubungan makna variabel yang sedang diteliti. Yang kelima, membuat definisi operasional. Adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitan dengan proses pengukuran. Yang keenam,
memanipulasi dan mengontrol variabel. Memanipulasi variabel ialah memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan penelitian dapat melihat efeknya bagi variabel tergantung yang dipengaruhinya. 7. Menyusun desain penelitian, yaitu kasusnya dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan alat dan penelitian di mana seseorang peneliti tergantung dalam menentukan berhasil dan tidak ada suatu penelitian yang sedang dilakukan. 8. Mengidentifikasikan dan menyusun alat observasi dan mengukur, yaitu pada bagian ini tahapan di mana seseorang penelitian harus melakukan identitas alat yang ada sesuai dengan untuk mengambil data berhubungan dengan tujuan. 9. Membuat kuesioner dan jadwal interview. Dalam penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif merupakan salah satu yang penting untuk mengambil data. Oleh karena itu, penelitian harus dapat membuat dengan baik. 10. Melakukan analisa statistik. Digunakan untuk membantu penelitian mengetahui makna hubungan antara variabel. 11. Menggunakan komputer untuk analisa data, yaitu penelitian memerlukan bantuan komputer untuk melakukan analisa data. Banyak perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk membantu penelitian dalam melakukan analisis data, baik yang bersifat mengelola maupun analisanya. 12. Menulis laporan hasil penelitian. Tahapan terakhir dalam penelitian ialah membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Soal yang keempat, dalam melakukan sebuah penelitian, terlebih dahulu kita harus mencari masalah apa yang akan kita teliti. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan masalah penelitian dan sebutkan dari mana saja sumber masalah penelitian itu bisa kita peroleh. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktek, antara aturan dengan pelaksana. Rencana dengan melaksanakan. Toner menggunakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui, rencana pelaksanaan dapat diketahui, dicari apabila terjadi penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Masalah adalah kesenjangan antara apa yang harus diharapkan dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang. Kesengajaan tersebut dapat mengacu pada ilmu, pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Soal yang nomor 5, jelaskan dan uraikan apa yang dimaksud dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, karang berpikir, hipotesis penelitian. Latar belakang masalah yaitu latar belakang biasanya berisi berbagai alasan melatar belakangi sebuah penelitian yang dilakukan dalam latar belakang. Penulis akan bertindak layak seseorang yang mengamati suatu perkara atau masalah. Rumusan masalah yaitu rumusan masalah suatu pertanyaan yang kemudian akan dicari jawabannya dengan melalui mengumpulkan data bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian tersebut. Tinjauan
dan kegunaan penelitian, yaitu rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian sehingga keterangan dapat setelah penelitian selesai. Kerangka teori yaitu berisi tentang teori hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, bisa diartikan dengan membandingkan, mengkontrasikan dalam meletakkan kedudukan masing-masing masalah yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka yaitu sebuah bentuk ulusan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan objek masalah yang menjadi hal yang sangat berkaitan dengan penelitian. Kerangka pikir yaitu merupakan sebuah modal atau juga mengembangkan dan berupa konsep di dalamnya itu menjelaskan mengenai sebuah hubungan variabel dengan variabel lainnya. Hipotesis penelitian yaitu jawaban yang masih bersifat sementara terhadap sesuatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data-data yang terkumpul. Sekian dari jawaban saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.